Teorinya dulu ya, coba perhatikan. Kemarin sudah saya jelaskan. Sifat koligatif larutan, yang pertama dulu yang kemarin kita pelajari adalah larutan non-elektrolit ya. Larutan yang tidak aliran listrik, jadi larutan non-elektrolit. Mencari molaritas, kemolaran konsentrasi, rumusnya seperti kemarin, molaritas sama dengan mol dibagi volume. Kalau diketahui kadarnya, molaritas sama dengan rho kali 10 kali persen massa kali per mr. Persen massanya, massa zat per massa seluruh campuran. Kemudian kemolalitas atau kemolalan, M, itu rumusnya massa terlarut. Rumusnya pakai ini. Ya, massa terlarut per mr kali 1000 per mp. Ini kemarin udah ya. Fraksi mol X terlarut NT per NP plus NT, fraksi mol pelarut NP per NP plus NT, ini kemarin sudah. Nah, sekarang ditambahkan yang keempat, penurunan tekanan uap atau delta P. Rumus delta P sama dengan P0 kali XT. Sedangkan mencari P itu P0 kali XP. Delta P rumusnya P0 min P. Keterangannya, P tekanan uap larutan, P0 adalah tekanan uap pelarut murni, XP fraksi mol pelarut, delta P penurunan tekanan uap larutan, XT fraksi mol terlarut, XP ditambah XT nilainya 1. Perlu diingat, ya perlu diingat, misalnya sebuah larutan, ya ini ya, sebuah larutan itu nanti terdiri, ya misalnya larutan gula. Nah, gulanya sendiri ini sebagai terlarut. Kemudian di sini air itu sebagai pelarut. Misalnya contoh ya, ini misalnya 100%, ini contoh aja. Gulanya misalnya 20%, berarti airnya ini 80%. Ini permisalan aja. Ya, silahkan di screenshot dulu. Ya, kalau sudah Bapak lanjutkan lagi, dari screenshot ya lanjut ya. Coba soal berikut ya. Pada suhu 30 derajat Celcius sebanyak 17, gram gula pasir mr-nya 342 dilarutkan dalam 200 gram air. Jadi massa terlarutnya kan gula 17,1 ini sebagai gula ya. Kemudian 200 massa pelarutnya 200 gram. Ini adalah airnya ya. MR-nya ini MR terlarutnya adalah 342. Jika tekanan uap jenuh air pada suhu tersebut adalah 3184, berarti P0-nya tekanan uap air jenuh ya, berarti ini P0-nya 31,82 atm. Besaran penurunan tekanan uap jenuh larutan adalah ditanya delta P penurunannya. Nah, tadi rumusnya tadi ya, rumus delta P itu sama dengan P0 kali XT ya. P0 XT itu adalah mol terlarut per mol pelarut plus mol terlarut. Nah, kita cari di sini mol terlarut, berarti massa terlarut per mr terlarut. Massa terlarutnya 17,1, mr terlarutnya adalah 342. Ini ya, dapatnya 0,05. Mol pelarut itu massa pelarut per mr pelarut. Masanya ini 200 gram per mr ini air. Air itu mr-nya hafalin aja. Khusus air hafalin. MR air atau MR pelarutnya ini 18. Air itu MR-nya 18. Ini dapatnya adalah 11,11. Jadi kita masukkan P0-nya 31,82 dikali N terlarutnya 0,05 dibagi 11,11 ditambah ya 0,05. Jadi 31,82 dikali
0,05 dibagi 11,16. Jadi kalau kalian itu dapatnya 0,14 APM. Ya, silahkan di screenshot dulu. Ya, udah di screenshot. Kita lanjut soal berikutnya. Sekarang kenaikan titik didih atau delta B. Delta TB rumusnya adalah KB kali M. M itu molal ya. M-nya di sini molal. Rumusnya adalah massa terlarut per mR kali 1000 per massa pelarut rumusnya tadi. Ya. TB sama TB derajat plus delta TB ya. Kenaikan titik didih molal. TB titik didih air atau zat, TB titik didih larutan. Jadi misalnya gini. Ya, TB air itu 100. Misalnya larutan, delta TB-nya misalnya 2 derajat Celcius. Nah, titik didih TB-nya itu rumusnya adalah misalnya dia menggunakan air, titik didih air itu adalah 100 derajat. Berarti nanti 100 plus 2. Jadi TB-nya larutan itu 102 derajat Celcius. Nah, kalau nanti diketahui TB 102 derajat Celcius, kemudian ditanya delta TB, ya berarti 102 kurangi 100. Delta TB-nya adalah 2 derajat Celcius. Ini contoh aja ya, ini contoh. Contoh. Ya. TB itu titik didih larutan. Screenshot dulu. Ya, dari screenshot ya, lanjut lagi ya soalnya ya. Kita lihat contoh soal ini. Larutan terbuat dari 3,8 gram kamper dalam 200 gram kloroform. Mendidih pada suhu 100,48 derajat Celcius. Diketahui MRC 10H6O0 itu 152, tetapan titik didih molal. Tetapan itu jadi gini, diketahui massa terlarutnya 3,8 gram. Itu adalah C10H16O pelarut ya, terlarut ya. Kemudian massa pelarutnya 200 gram, yaitu CHCl3. Pelarutnya kan biasa air, ini pelarutnya adalah kloroform ya. Kemudian titik didih larutan TB-nya itu 100,48 derajat Celcius. Berarti kita cari delta TB itu titik didih, dianggap titik didih itu air itu 100. Berarti delta TB itu 100,48 dikurangi 100. Nah, 100 ini titik didih air. Sebagai acuan titik didih air. Ya. Jadi delta TB-nya adalah 0,48 derajat Celcius. Ya. Kemudian MR terlarutnya C10H18O152. Tentukan ketetapan titik didih molal. Ketetapan titik didih molal itu KB-nya berapa? Nah, rumusnya delta TB itu sama dengan KB kali M. Ya. Delta TB ya, delta TB sama dengan KB. M itu adalah massa terlarut per MR terlarut dikali 1000 per massa pelarut. Delta TB-nya adalah 0,48 derajat Celcius. KB-nya dicari. Massa terlarutnya adalah 3,8 per MR-nya adalah ya 152 dikali 1000 dibagi massa pelarutnya adalah 200. Surat dengan ini 5 ya kan? Berarti 0,48 sama dengan KB ya. Ini 3,8 kali 5 itu 19 dibagi 152. Terus ini pindah ke kiri dibalik.
Di 0,48 dikali 152 per 19 sama dengan KB. Jadi KB-nya ini kalau dihitung dapatnya 3,84. 3,84. Silahkan screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sekarang penurunan titik beku. Tadi kenaikan titik didih, kalau penurunan titik beku. Delta TF sama dengan KF kali M. Ya, sama. M-nya itu massa terlarut per MR kali 1000 per massa pelarut. Nah, TF-nya itu TF derajat dikurangi delta TF. Ya, delta TF penurunan titik beku, KF itu tetapan penurunan titik beku, TF derajat titik beku air, TF derajat air itu 0. Air itu titik bekunya adalah 0. Titik bekunya adalah TF. Jadi misalnya, contoh ya, contoh delta TF-nya ketemu misalnya adalah 5 derajat Celcius. Nah, mencari TF-nya ini, titik beku air dikurangi delta TF. Ya, sorry. Untuk mencari TF itu TF derajat air dikurangi delta TF. Jadi kalau mencari TF nanti ini 0, air min 5. Jadi TF-nya itu minus 5. Nah, kalau nanti soal diketahui TF-nya itu adalah min 5 derajat Celcius, berarti delta TF-nya 5. Ya, delta TF-nya 5 bulat, berarti 0 dikurangi minus 5, jadi 5 bulat. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita buat soal seperti ini. Larutan glikol 15%. Larutan glikol ini glikolnya 15%. Atau masanya ini berarti telarut ya, 15 gram. Sisanya adalah air, berarti 85%. Jadi massa pelarutnya adalah 85 gram. Kita buat seperti ini. Ini MR telarut ya, ini MR telarut. Membeku pada suhu berarti cari TF-nya berapa. Kita cari delta TF. Delta TF itu rumusnya KF kali M. Ini KF-nya ya. Nah, kita jabarin KF kali massa telarut per MR kali 1000 per massa pelarut. KF-nya 1,86 dikali massa telarutnya 15 gram per MR-nya 62 kali 1000 per massa pelarutnya 85 gram. Nah, ini kalau dihitung itu dapatnya adalah 2. Bentar ya. Ini dapatnya adalah 5,29 derajat Celcius. Ini delta TF. Nah, kalau mencari TF itu sama dengan ya, titik beku air 0 derajat dikurangi 5,29 derajat. Jadi TF-nya adalah minus 5,29 derajat Celcius. Atau cara gampangnya langsung aja.
jawabanmu 5,29, ya ini jadinya minus 5,9 di bawah 0. Ya, di bawah titik beku air. Jadi pembulatannya A, dibulatkan minus 5,30 derajat Celcius. Ya, screenshot dulu. Jadi kalau titik beku larutan itu di bawah titik beku air, berarti dikurangi aja, 0 kurang gitu aja. Kalau ketemu delta TF-nya 6, berarti nanti titik beku larutannya min 6. Kalau delta TF-nya 10, nanti TF-nya min 10 gitu aja, tambahin min. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi. Sudah ada di screenshot ya, lanjut ya. Sekarang tekanan osmotik P. Masih ingat rumus PV sama dengan nRT. Nah, ini pindah ke kanan, jadi mol per volume RT. Nah, di dalam kimia, P ini diganti P. Simbolnya sama, P sama dengan P. Ini kan dalam fisika. Kalau ini dalam kimia, ya, pakai tekanan osmotik P. Ya, N per V RT. Ini simbolnya aja yang beda. Nah, mol per volume itu sama dengan molaritas. Jadi mol per volume itu sama dengan molaritas. R itu bilangan ketetapan gas 0,082, T suhu dalam Kelvin. Jadi rumusnya bisa dua ini. Ya, P sama dengan MRT. Kalau gampangnya gini aja, P sama dengan MRT. Ya, M-nya adalah mol per volume gitu, cara gampangnya. Dah, kita lanjutkan lagi. Suatu larutan mengandung 65 gram hemoglobin dalam setiap liternya. Ya, pada suhu yang sama, tekanan osmotik larutan tersebut 50 kali lebih rendah daripada tekanan osmotik larutan yang mengandung 3,9 gram benzena. Jadi bahasanya ini gini. P hemoglobin, hemo ya, saya singkat hemo, itu sama dengan 50 kali lebih rendah, berarti 1/50 pi tekanan osmotik benzena. Nah, ini kuncinya di pi hemoglobin, ya, hemoglobin itu nilainya 1/50 kali pi benzena. Ya, ya. Di sini massa hemoglobinnya jelas ya, sekian. Jadi massa hemoglobinnya itu sama dengan 65 gram. Kemudian massa benzena itu 3,9 gram. Massa molekul relatifnya benzena ini MR-nya 78. Ini MR-nya tidak tahu. Hitunglah massa molekul relatif hemoglobin. MR-nya ini berapa? Ya, R-nya sekian. Jadi kita rumusnya Pi tadi kan M R T sama dengan 1/50 M R T. Ini benzena, ya. Ini hemo, ini benzena. Dan nilai R itu kan tetap coret. Suhunya kan tidak berubah, coret. Ya. Molaritas itu mol per volume. Mol per volume. Mol hemo sama dengan 1/50 mol per volume, mol benzena. Nah, volumenya kan sama 1 liter coret. Ya. Berarti kita cari, nah, mol itu rumusnya apa? Mol itu massa per mr. Hemo sama dengan 1/50 massa per mr dari benzena. Nah, ini massa hemo itu 65, mr-nya kita cari,
ini 1/50, masanya benzena adalah 3,9, mR-nya 78. Ya. Nah, terus cara mengerjakannya soal seperti ini gini. Ini kita tulis 65 per mR sama dengan 3,9 per 50 kali 78. Ya. Ini ditukar kali silang. Jadi 39 kali mR sama dengan 50 kali 78 kali 65. Jadi mR-nya adalah ini 3,9 ya. 50 kali 50 kali 78 kali 65 dibagi 3,9. Nah, ini kita coret, ini kan 20 ya. Di MR-nya 50 kali 20. 50 kali 20 itu 1000 tambah 65. Berarti 65.000. Jawabannya A. Screenshot dulu. Jadi screenshot ya. Kita lanjut lagi ya. Sekarang larutan elektrolit. Tadi larutan non-elektrolit. Kalau berikutnya larutan elektrolit. Cirinya larutan elektrolit itu berarti senyawanya senyawa ion. Ya, kalau tadi senyawa bukan ion. Ya, khusus larutan elektrolit terjadi ionisasi sehingga jumlah partikelnya bertambah karena ada faktor Van Hoof. Nilai faktor Van Hoof I kecil sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. N itu adalah jumlah ion yang dihasilkan setiap satuan senyawa ion. Ya, nah contohnya ini H2SO4. Cara ngapalinnya gini, cara gampangnya gini. Hanya ini ada 2, SO4-nya ada 1. Jadi ada 3. Jadi hanya ini ada 2, SO4-nya cuma 1. Jadi 2 tambah 1, N-nya 3. NaCl, Na-nya 1, Cl-nya 1. Berarti N-nya 2. Ya. Contoh lagi CaCl2. Berarti N-nya berapa? Ca-nya 1, Cl-nya 2. Berarti N-nya 3. Ini cara cepatnya ya. Kemudian ya K2O. Ini N-nya berapa? K-nya 2, O-nya 1. Berarti N-nya 3. Ini cara gampangnya memahami. Ya. Alfa adalah derajat ionisasi untuk larutan elektrolit kuat, alfanya 1. Jadi kalau elektrolit kuat itu alfanya 1, sehingga khusus elektrolit kuat, nanti faktor Van Hoof-nya ini sama dengan N. Jika soal tidak diketahui alfanya, nilai I itu nilainya sama dengan N. Ya, untuk elektrolit kuat. Ya, untuk elektrolit kuat, I sama dengan N. Faktor Van Hoof-nya sama dengan N. Dan nanti kalau diketahui alfanya, pakai rumus ini. I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Sehingga rumus-rumus tadi yang kita pelajari tadi, tinggal kalikan faktor Van Hoof. Misalnya delta TB tadi, rumusnya KB kali M. Itu non-elektrolit. Tapi kalau tambah elektrolit, kalau dia senyawa elektrolit, tambahkan atau dikalikan faktor Van Hoof. Delta TF sama dengan KF kali M, karena dia larutan elektrolit, dikalikan I. Jadi intinya rumusnya sama, tinggal tambahkan kali I, kali faktor Van Hoof. Pi, tadi rumusnya MRT, ya, non-elektrolit. Non-elektrolit itu contohnya larutan gula. Gula kan tidak menghantarkan listrik. Larutan urea itu juga tidak menghantarkan listrik. Itu non-elektrolit. Kalau elektrolit misalnya senyawa ion seperti ini. Dikalikan I. Jadi rumusnya sama, cuma khusus larutan elektrolit, rumusnya ditambah dikali I gitu. Rumusnya sama semua. Paham ya? Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan ke soal.
Suatu larutan dengan melarutan 3 gram asam asetat. Ya, asam asetat itu asam asetat itu adalah CH3COOH. Ini kalau diuraikan adalah CH3COO- plus H positif. Berarti nilai ini H positifnya 1, CH3COO-nya 1. Berarti kesimpulannya ini N-nya 2. Dalam 162 gram air. Jadi ini terlarutnya asam asetatnya ini sebagai massa terlarut itu 3 gram. Massa pelarutnya adalah air 162 gram. Ini air. Ini asam asetat. Ya. Jika pada suhu tersebut 35 derajat langsung terdisosiasi 80%. Itu alfanya. Ini yang dimaksud. Ini alfanya. Jadi alfanya itu 80%. Itu 0,1. Mempunyai tekanan uap jenuh larutan, tekanan uap jenuh larutan itu adalah P. P-nya adalah 41,76 atm. Tekanan uap jenuh air murni berarti P0-nya berapa? P0-nya dicari. Cara mengerjakannya ya, cara mengerjakannya di sini delta P itu kan P0 kali XT. Nah, ini ditambah karena ini larutan elektrolit ditambah kali I. Ya, faktor Van Hoef. Nah, kali faktor Van Hoef-nya I. Kan rumusnya delta P tadi P0 kali XT. Nah, karena ini larutan elektrolit dikalikan I. Nah, kita cari I. I sama dengan 1 plus ya N plus 1 kali alfa. Ya. 1 plus N-nya 2. 2 N-1 ya. N-1 kali alfa. 2 kurang 1 kali alfanya 0,8. Jadi I sama dengan 1 plus 2 kurangi 1. 1 kali 0,8, 0,8. Jadi faktor Van Hoef-nya ini adalah 1,8. Nah, terus kita jabarin. Nah, kita kan intinya cari P0. Nah, delta P itu kan rumusnya P0 dikurangi P. Sama dengan P0 dikali XT. Mol terlarut per mol pelarut plus mol terlarut dikali I. Ya, coba kita hitung P0 min P sama dengan P0-nya tidak tahu. N terlarut, kita cari N terlarut. Massa terlarut per MR terlarut. Massa terlarut 3 dibagi MR. Ya, kita cari MrCH3COH ini kalau kalian cari itu MR-nya adalah 60. Ya, kalian cari ya, C-nya 12 ditambah hanya 3 tambah 12 punya 16 dua kali hanya 1, nanti ketemunya 60. Ini per 60. Ya, berarti ini dapatnya 0,05. N pelarut, massa pelarut per MR pelarut. Massa pelarutnya 162, MR untuk air diingat-ingat, MR air pelarutnya 18. Ingat-ingat, ngapalinya gampang. Ini dapatnya berapa? 9. Nah, masukkan di sini. Ini 0,05 per 9 plus 0,05. Sorry. Ya, kali faktor Van Hoef-nya. Faktor Van Hoef-nya tadi berapa? 1,8. Nah, ini kita cari P0 dikurangi P sama dengan ini kalau kita kalikan semua. Ini kalau kalikan semua jadi
P0 dikali 0,0094994 ya. Ini jadi P0 ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan, min 0,00994 sama dengan P ya. Ini P0. Jadi ini dikurang ini 1 dikurang ini dapatnya 0,99. P0 ini Bapak bulatin ya. Sama dengan P. Nah, P-nya sudah tahu nih P-nya. Berarti 0,99 P0 sama dengan 41,76. Jadi P0-nya ini 41,76 dibagi 0,99. Itu dapatnya 42,18 ya. 18. Jawabannya ini. Oke. Kita screenshot dulu nomor 6. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Massa CaCl2 yang harus dilarutkan dalam 250 gram air. Jadi ditanyakan massa telarutnya berapa jika massa pelarutnya itu 250 gram. Ini air. Terbentuk membeku pada suhu TF-nya itu minus 0,558. Kalau TF-nya minus 0,558 derajat Celcius berarti delta TF-nya minusnya hilangkan. Ya, 0,558 derajat Celcius ini TF-nya. Delta TF-nya yang dipakai yang ini. Jadi kalau dia minus 6 nanti ini 6. Kalau ini minus 7 jadi 7 gitu. Dah, ini CaCl2 ini MR-nya kita hitung CA-nya adalah 40 ditambah 2 kali CL-nya 35,5. Jadi ini kalau dihitung MR-nya ini ya 111. Nah, rumusnya delta TF sama dengan KF kali M. Karena ini larutan elektrolit, berarti ada faktor Van Hoff-nya I. Nah, di sini tidak diketahui alfanya dan sebagainya ya. CaCl2 berarti ini Ca-nya 1, Cl-nya 2. Berarti N-nya ini adalah 3. 1 tambah 2, 3. Nah, karena di sini tidak diketahui alfanya, dianggap alfanya 1. Sehingga N-nya 3, faktor Van Hoff-nya itu juga 3 sama. Diasumsikan elektrolit kuat alfanya 1. Jadi kalau di soal tidak diketahui alfa, kita anggap alfanya 1 berarti N-nya itu sama dengan I 3. Nah, ini KF-nya 1,86. M itu kemulaan massa telarut per mR kali 1000 kali massa pelarut kali I-nya 3. Ini bentar lagi mati, nanti sambung kembali ya. Delta TF-nya ini 0,558. 0,558